Dia sedang serius membaca buku. Sebenarnya dia tertarik dengan wanita di seberangnya. Paha yang putih panjang sungguh indah. Meskipun telah berusaha mengendalikan diri, tetapi matanya tanpa sadar melihat ke atas. Diam-diam melirik lalu menunduk malu. Wanita meneliti pria di seberangnya, lalu membuka skarf di leher. Gerak-gerik wanita ini menggoda hati pria. Tiba-tiba wanita meminta bantuan. Rupanya resleting bajunya nyangkut. Pria tidak menolak, lalu mengulurkan tangan dan membantunya. Dengan gugup dan malu menarik turun resletingnya. Pemandangan indah ini membuatnya gelisah. Wanita itu lalu berdiri dan menyimpan bajunya di koper. Saat itu hati pria sudah tidak memikirkan bukunya. Wanita lalu berkata, dia ingin meminum boba taro milk tea. Permintaan yang bosi dan sedikit nakal membuat pria tidak sanggup menolak. Dia membawa sepiring makanan enak. Mereka berdua pun mulai banyak ngobrol. Pria ini bernama Thailandir, adalah seorang pekerja yang jujur. Wanita ini bernama Chia, seorang wanita kaya yang baru patah hati. Mereka berdua mempunyai tujuan yang sama, yaitu berlibur. Thailandir merasa penasaran dan bertanya kepada wanita, "Kenapa kamu memilih duduk di seberang saya?" "Karena kamu adalah tipe saya." Chia pun tertidur di atas baju pria. Setelah kereta sampai, Chia mengundang Thailandir untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Begitulah, Thailandir mengikuti wanita itu. Tinggal di hotel mewah yang telah dipesan oleh Chia. Pertama kali tinggal di hotel yang sangat mewah membuat Thailandir merasa kebingungan. Chia melihatnya dan merasa pria ini menarik. Setelah selesai melihat kamar, "Kamu bisa berenang gak?" Lalu mereka berdua mulai berpacaran. Berenang, berjemur, makan malam bersama, berjalan bersama di jalanan Prancis yang romantis. Thailandir penasaran dan bertanya kenapa dia memakai jam tangan pria. Lalu Chia langsung melepas jam tangannya dan memberikannya kepada pria. Kembali ke hotel, mereka berdua berciuman. Kejadian ini dilihat oleh lelaki lainnya di bawah. Chia menarik gorden saat semua sedang menanti momen itu. "Selamat malam." Hati Thailandir sama dengan kamu yang berada di depan layar. Sudah siap sedia tapi kamu malah pergi. Sungguh tidak sopan. Tidak berdaya, pria itu hanya bisa mabuk-mabukan sendiri. Mengambil jam tangan yang diberikan wanita. Di belakangnya terukir nama seorang pria, Anthony. Sekarang dia mengerti. Rupanya dia hanyalah cadangan. Keesokan paginya suara ketukan di pintu membangunkannya. Dia melihat, di luar ada dua lelaki asing. Mereka mengeluarkan kartu kamar dan ingin menerobos masuk. Thailandir terkejut. Chia juga menghilang. Gawat, ini jebakan. Wanita cantik memang tidak bisa dipercaya. Dia segera bersembunyi di belakang pintu. Rupanya mereka membawa pistol. Sepertinya ini bukan jebakan, tapi pembunuh. Di saat mereka tidak memperhatikan, dia segera kabur, bertelanjang kaki, setengah telanjang, melarikan diri di tengah jalan. Pembunuh terus mengejar. Thailandir tiba-tiba punya ide, bersembunyi di bawah mobil, dan berhasil lolos dari kejaran pembunuh. Dia datang melapor ke kantor polisi. Setelah mendengar penjelasan Thailandir, polisi menganggap ini adalah jebakan biasa, dan tidak terlalu mempedulikannya. Saat itu, dia tidak sengaja melihat poster buronan di dinding. Anthony, sama dengan nama yang terukir di jam tangan. Mungkin ini bukan suatu kebetulan. Polisi berjalan masuk, membawa baju dan sepatu untuknya. Karena terluka saat kabur, polisi menyuruhnya tinggal di rumah sakit dan menunggu kabar. Dia merasa orang itu tidak mungkin segampang itu melepasnya. Lalu pada saat tengah malam, dia diam-diam kabur dari rumah sakit, dan sampai ke tempat parkir bawah tanah. Dari jauh tiba-tiba muncul sebuah mobil, yang melesat ke arahnya, membuatnya terjebak di suatu sudut. Mobil tiba-tiba berhenti. Yang duduk di dalam mobil adalah wanita cantik yang dirindukannya setiap hari. Meskipun dia membuatnya hampir kehilangan nyawa, tapi dia tetap naik ke mobil. "Rindu gak?" "Sedikit." Chia membawanya ke suatu tempat yang aman. Setelah menunjukkan seluruh tempat kepadanya, dia pun Thailandir sama sekali tidak marah. Dia menarik Chia dan bertanya, "Pantaskah?" Tapi Chia hanya menjawab, "Saya mencintainya." Semuanya jelas. Lalu dia pun pergi tanpa menoleh sedikitpun, meninggalkan pria ini merana sendirian. Chia mencari sebuah telepon umum. Mendapatkan rahasia, Anthony mengajaknya bertemu. Keesokan harinya,
Chia duduk di depan kafe menunggu pacarnya datang. Tetapi siapa sangka, pacarnya tidak datang. Yang datang adalah Thailandir. Sekarang dia lengket bagaikan perangko. Tak tahu malu dan duduk di tempat yang bukan miliknya. Anthony sudah datang belum? Oh, pria brengsek itu di mana? Pria tua itu kah? Chia tidak berdaya. Thailandir menyentuh wajahnya dengan lembut. Jangan pikirkan pria brengsek itu lagi. Biar aku yang menjagamu. Tetapi Chia langsung pergi. Melihat pria yang tidak tahu malu ini terus mengikutinya. Dia langsung menaiki bus dan pergi. Melihat ini Thailandir menyetop sebuah taksi dan mengikutinya. Tapi malah terhadang oleh sebuah mobil. Lelaki yang keluar dari mobil tanpa berkata apapun. Langsung menarik rambutnya dan memaksanya keluar dari mobil. Di dalam ruang interogasi, dia menjelaskan kalau dia bukan Anthony. Ketua FBL tahu dia memang bukan. Lalu menunjukkan sebuah foto kepadanya. Orang yang ada di dalam foto adalah wanita yang mempesona itu. Rupanya Chia adalah anggota FBL. Awalnya dia ditugaskan untuk berada di samping Anthony sebagai mata-mata. Dan sekarang adalah satu-satunya harapan untuk menemukan Anthony. Setelah Thailandir mengetahui kebenaran, dia terkejut. Berdasarkan informasi spesial di koran yang ditinggalkan Anthony, FBL mengambil kesimpulan Anthony mengajak Chia bertemu di rumah. Supaya Thailandir tidak ikut campur. Ketua FBL membawanya. Di sisi lain, Chia memasang alat pendengar, lalu berdandan, dan mulai beraksi. Di ruang monitor, ahli sniper, pasukan khusus, dan Chia memasuki rumah. Semua telah siap sedia, tinggal menunggu target muncul. Dan saat itu juga datang tamu tak diundang. Sekelompok orang ini adalah anggota sindikat kriminal yang uangnya dilarikan Anthony. Mereka juga menemukan petunjuk dan datang ke sini. Ketua menanyakan keberadaan Anthony. Melihat wanita ini tidak berbicara, menyuruh bawahannya menamparnya. Di ruang monitor Thailandir mulai gelisah. Masih tidak berbicara, dan menamparnya lagi. Wanita yang kasihan ini tumbang. Mereka tak berdaya. Anthony tidak muncul. FBL tidak berani bergerak sembarangan. Dan saat itu, Thailandir tidak bisa berdiam diri lagi. Wanita yang dicintainya berada dalam bahaya. Dia tidak mungkin diam saja. Lalu, pria ini sendiri, langsung berjalan masuk ke dalam villa. Ketua tertegun. Inilah cinta sejati. Akhirnya dia diapit di lantai. Dua orang yang tersungkur di lantai saling bertatapan. Demi menyelamatkan wanitanya, dia mengaku bahwa dirinya adalah Anthony. Di saat genting, FBL di luar pun mulai melancarkan aksinya. Ahli sniper menembak ketua. Di tengah kekacauan Thailandir menyelamatkan wanita yang dicintainya. Agar wanita tidak terluka, dia memeluk Chia dengan erat. Dan melindunginya. Suara tembakan berhenti. Anggota sindikat semuanya tewas. Meskipun Thailandir merusak rencana. Tapi untungnya wanita yang dicintainya tidak terluka. Setelah kejadian ini, akhirnya pria ini diterima. Dan mendapatkan hati wanita. Tapi dia harus menemukan Anthony. Karena pria itu adalah pria yang pernah dicintainya. Saat itu juga, cerita mengalami perubahan. Thailandir menghapus air mata wanita. Dan melepas alat pendengar. Saya di sini. Saya di sini. Chia melihatnya dengan tatapan tidak percaya. Setelah memastikan, Chia menghubungkan semua tanda-tanda. Dan memastikan pria yang ada di depannya ini adalah pacarnya yang dia rindukan. Memang, Anthony telah melakukan operasi. Dokter Korea yang mengoperasinya aman, cepat dan tidak meninggalkan bekas. Dalam 7 hari boleh diganti tanpa syarat apapun. Melihat pria yang dicintainya, Chia menyuruhnya untuk segera kabur. Karena dia tidak benar-benar ingin menangkapnya. Lalu tanpa menoleh sedikit pun dia pergi untuk melapor tugasnya. Dia sedang bingung bagaimana caranya melapor. Atasannya memberikannya sebuah buku tabungan. Barang yang dicari dengan susah payah. Ternyata disimpan di rak sepatu. Uangnya tidak ada yang kurang sepeser pun. Di dalamnya juga tercatat aliran dana para anggota sindikat dan pemerintah. Dengan adanya ini, kemunculan Anthony sudah tidak penting lagi. Ternyata tadi, Thailandir diam-diam membuka brankas rahasia. Dan meletakkan buku itu di tempat yang mudah ditemukan. Uang dan wanita, di antara dua pilihan ini. Dia tetap memilih wanita yang dicintainya. Gaji FBL harusnya tidak sedikit. Sisa hidupnya kalau dinafkahi oleh wanita harusnya tidak masalah. Dengan begitu, mereka berdua pun pergi bersama.
Pulang menghabiskan waktu berdua. Tamat. Film ini adalah film Prancis, Anthony Zimmer. Di dalam ini tidak ada adegan perkelahian yang heboh. Tetapi lebih banyak adegan khas film Prancis yang romantis. Wanita cantik Sophie Marceau sangat mempesona. Pada saat bermain di film ini dia sudah berusia 40 tahun. Tapi pesonanya masih tetap membuat orang terpukau. Kalau ada yang suka silahkan tonton filmnya. Ada pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Karena setiap komentarmu akan saya baca. Setelah nonton jangan lupa like,